Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Ramdhani. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang otomatis mampu mengolah data-data dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan instruksinya. Apa saja perangkat komputer? Ada input, input, proses, output. Kita sebutkan satu persatu. Input kita jelaskan apa saja itu perangkat input. Ada mouse, keyboard, scanner, game, stick, mikrofon. Kalau proses ada casing, CPU atau prosesor, motherboard, hard disk, RAM, VGA card, sound card, power supply. Untuk output ada monitor, printer, speaker. Dan jangan ke proses dulu guys. Kita ke pengertian hardware dulu. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Perangkat lunak software. Perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi, program dan data yang mengumpulkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Brainware adalah yaitu manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer, baik itu menggunakan atau mengoperasikan maupun mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada hardware. Perangkat hardware ada input, output, proses. Input dulu. Input dalam konteks kompresi untuk menunjukkan data atau informasi yang dimana ke dalam sistem komputer atau program untuk diproses. Proses perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan instruksi program. Output adalah data atau informasi yang dihasilkan setelah proses pengolahan data input. Selanjutnya contoh perangkat input beserta fungsinya. Ada keyboard, mouse, sama mikrofon. Keyboard dulu. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks atau angka dan simbol serta perintah ke dalam komputer. Kedua, mouse berfungsi untuk mengontrol kursor pada layar dan melakukan berbagai akses seperti klik, ngeklik, double klik, dan drag and drag. Mikrofon. Fungsi utama dari mikrofon adalah untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya contoh perangkat proses dan fungsinya. CPU. Singkatan panjangnya dari CPU adalah Central Processing Unit. Untuk mengolah data dari berbagai sumber seperti input, device, dan menjalankan program yang diinstal. Selanjutnya nomor 2, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. RAM akses memori adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif. Selanjutnya, contoh perangkat output dan fungsinya. 1. Monitor.
menampilkan data dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Speaker. Fungsi utama dari speaker adalah untuk menghasilkan suara dari komputer. Maaf. 3. Printer. Digunakan sebagai pencetak data atau informasi dari komputer ke dalam kertas. Jenis-jenis selanjutnya jenis-jenis prosesor. 1. Intel Core. Intel Core dimulai dari i3. Itu mah yang generasi sekarang, sorry. i3 tahun 2010 gen pertama Nehalem. 2011 gen kedua Sandy Bridge. 2012 gen ketiga Bridge. Intel iCore 5 generasi ke-7 tahun 2009, generasi kedua tahun 2011, generasi ketiga tahun 2012. Untuk Intel iCore 7 Nehalem generasi ke-1 tahun 2008, Sandy Bridge generasi kedua tahun 2011, Ivy Bridge generasi ketiga tahun 2012. Intel iCore 9 7900X generasi ke-1 tahun 2017. Intel Core i9 9900X generasi kedua tahun 2018. Intel Core i9 10900K generasi ke-3 tahun 2019. Prosesor AMD, jenis-jenisnya ada AMD Athlon, AMD Sempron, AMD Phenom, AMD FX, AMD Ryzen. Generasinya AMD ke-5 1996, prosesor X86 pertama AMD. Selanjutnya AMD K6 1997, peningkatan dari K5 dengan fitur MMX untuk multimedia. AMD K2 998, pengenalan teknologi untuk kinerja grafik yang lebih baik. AMD K6 111 1999 dilengkapi dengan ses pertama L2 on die or dari AMD. AMD Phenom, prosesor multicore untuk multirasting dan aplikasi yang lebih berat. AMD FX seri high end dengan arsitektur bulldozer ditunjukkan untuk kecepatan tinggi dan overclocking. AMD Ryzen gen pertama Zen dirilis pada tahun 2017. Gen kedua Zen T dirilis pada tahun 2018 dengan pengakaran pada efisiensi dan performa. Gen ketiga Zen 2 dirilis pada 2019. Gen keempat Zen 3 dirilis pada tahun 2020 dengan peningkatan signifikan dalam performa gaming. Gen kelima Zen 4 dirilis pada tahun 2022 dengan adopsi DDR5 yang sangat besar dan Beasley 5.0. Selanjutnya soket pada motherboard Intel. LGA T5 digunakan pada generasi awal Intel Core 2 Core dan beberapa prosesor Pentium dan Celeron. Untuk soket motherboard Intel LGA 1156 digunakan untuk prosesor Intel Core i3, i5 dan i4
generasi pertama LGA 1155 digunakan untuk prosesor Intel Core i3, i5, i7 gen kedua dan gen ketiga. LGA 1150 digunakan untuk prosesor Intel Core i3, i5 dan i7 gen keempat. LGA 1157 digunakan untuk prosesor Intel Core Gen 6 Skylove ke 7 KB Lake ke 8 Coffee Lake ke 9 Coffee Lake Refresh dan beberapa prosesor Gen ke 10. LGA 1200 digunakan untuk prosesor Intel Core Gen ke 10 10 Cornet Low dan beberapa gen ke 11 Rocket Lake. LGA digunakan untuk prosesor Intel Core Gen ke-12 Alder Lake, ke-13 Raptor Lake dan ke-14 Raptor Lake Refresh. Selanjutnya soket motherboard AMD. Soket motherboard AMD ada soket AM4 mendukung prosesor AMD Ryzen ke Gen ke-1 hingga ke Gen ke-3 dan beberapa model Ryzen 400 dan 500 series. Soket AMD soket terbaru yang digunakan untuk prosesor AMD Ryzen generasi ke terbaru dan masa depan. Soket A462 soket lama yang digunakan untuk prosesor AMD Anton XP. Soket 754 soket lama yang digunakan 939 AM2 AM2 Plus kan berbagai jenis prosesor AM3 Plus atau di masa lalu. Soket FM1 soket yang digunakan untuk FM2 Plus APU AMD. Soket XTR X4 RTRE STR5 RE soket untuk prosesor AMD Ryzen Threadripper. Selanjutnya macam-macam generasi RAM seperti ada SDRAM, Mouse DRAM 1993 sampai 2000-an. Lambat slot cursor DDR1 double dead rate 2000 lebih cepat. DDR2 double dead rate 2003 lebih hemat daya. DDR3 double dead rate 2007 umum di PC dan di laptop. DDR4 double dead rate 4 2014 lebih efisien terbaru. DDR5 yang paling terbaru double dead rate 5 2021 lebih efisien, terbaru dan cepat. Selanjutnya prosedur keselamatan kerja sebelum merakit komputer. Sebelum merakit komputer itu kalian harus menyiapkan tempatnya yang sebaik mungkin dan bahan alat-alatnya yang harus komplit. Tempatnya harus kosong dan tidak ada apapun supaya tidak terjadi troubleshooting atau kecelakaan. Persiapan area kerjanya harus bersih dan aman. Pastikan area kerja bersih, kering, dan bebas dari benda-benda cair yang dapat merusak komponen komputer. Cukup luas, sediakan meja kerja yang cukup besar untuk menampung semua komponen dan alat yang dibutuhkan. Ventilasinya juga, area kerja sebaiknya memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah panas berlebih saat merakit atau mencegah supaya komputernya tidak overheat. Matikan dan cabut listrik. Matikan komputer, pastikan komputer dan semua perangkat yang terhubung dalam keadaan mati. Cabut kabel daya. Pastikan semua komputer dan perangkat cabut kabel daya dari stop kontak untuk mencegah sengatan listrik dan kerusakan komponen. Ventilasi.
Sebaiknya area kerja memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah panas berlebihan pada saat merakit. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai perangkat komputer. Terima kasih, maaf kalau masih banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.